Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat pagi semuanya. Yang terhormat kepada Bapak Dr. Haji Dadang Rahman Munandar, MPD, selaku dosen pengampu mata kuliah Pengelolaan Pendidikan. Kami dari kelompok 9 dengan yang beranggotakan saya sendiri yaitu Mutiara Putri Maida dengan NPM 2110631050085 dan rekan saya yang bernama Tiara Destia Fitri dengan NPM 2110631050110. Nah, di sini kami akan menjelaskan mengenai pengelolaan kepemimpinan pendidikan. Nah, ada beberapa submateri, yaitu diantaranya yang pertama ada pengertian pengelolaan kepemimpinan pendidikan, yang kedua ada pendekatan kepemimpinan, yang ketiga tipe-tipe kepemimpinan pendidikan, yang keempat faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas pemimpin dalam manajemen pendidikan, yang kelima ada peran kepemimpinan dalam manajemen konflik, yang keenam ada kebijakan pengelolaan kepemimpinan pendidikan, dan yang ketujuh ada implementasi. Baik, untuk mempersingkat waktu, langsung saja kita masuk ke materi pertama yang akan dijelaskan oleh Tiara Destia Fitri. Kepadanya dipersilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator. Ini yang pertama yang akan kita bahas yaitu mengenai pengertian pengelolaan kepemimpinan pendidikan. Nah, menurut Agustinus Hermino, SPD, MPD, bahwa kepemimpinan atau leadership dalam pengertian umum menunjukkan suatu proses kegiatan dalam hal memimpin, membimbing, mengontrol perilaku, perasaan, serta tingkah laku terhadap orang lain yang ada di bawah pengawasannya. Nah, konsep kepemimpinan ini memiliki cakupannya dan perspektif yang cukup luas, namun bukan berarti tidak ada acuan umum nih dalam menggambarkan konsep kepemimpinan. Nah, kepemimpinan dapat diartikan sebagai suatu proses di mana individu atau kelompok dipengaruhi, digerakkan, dan dikoordinasikan untuk melaksanakan hubungan kolaboratif untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan. Nah, pendidikan sendiri memiliki pengertian yaitu alat bagi manusia untuk mengembangkan keterampilan kemanusiaannya, baik kognitif, afektif, psikomotorik, maupun sosial, serta dalam segala situasi tanpa memandang tempat dan waktu. Nah, dari dua pengertian di atas ini, ya, kita bisa simpulkan bahwa pengelolaan kepemimpinan pendidikan adalah suatu sifat yang dimiliki oleh kepala sekolah yang karena amanah atau tugas yang telah diberikan kepadanya. Kepala sekolah tersebut berusaha untuk memberikan pengaruh kepada bawahannya, baik guru maupun tenaga kependidikan dengan memenuhi segala sesuatu yang menjadi tugasnya, sehingga tujuan yang telah ditetapkan dalam lembaga pendidikan dapat tercapai. Oke, boleh next teh. Nah, keterampilan pendidikan, ada beberapa keterampilan pemimpin pendidikan menurut Charles W. Bertman. Bentar dulu ya. Nah, yang pertama itu harus memiliki kemampuan mengorganisasi, membantu staf dalam merumuskan perbaikan program pembelajaran. Yang kedua ada kemampuan memupuk kepercayaan diri guru-guru dan anggota staf sekolah. Dan yang ketiga ada kemampuan membangun kerjasama dalam mengembangkan program supervisi. Dan yang keempat ada mendorong para personalia sekolah agar terus berpartisipasi dalam usaha-usaha mencapai tujuan sekolah yang telah dirumuskan. Boleh next? Nah, kepemimpinan ini merupakan sebuah sistem yang melibatkan berbagai komponen pelaksanaan. Paling tidak, kepemimpinan meliputi beberapa dimensi. Yang pertama, ada tujuan kepemimpinan. Yang kedua, individu yang mempengaruhi kelompok, organisasi, lembaga pemimpin. Yang ketiga, ada proses interaksi antara pemimpin dan yang dipimpin. Yang keempat, ada situasi berlangsung kepemimpinan. Boleh next, teh? Nah, yang selanjutnya ini ada pendekatan kepemimpinan. Nah, paling tidak ada 4 pendekatan kepemimpinan yang menjadi tinjauan utama. Nah, yang pertama ada pendekatan sifat, yang kedua ada pendekatan perilaku, yang ketiga ada pendekatan pengaruh kekuasaan, dan yang terakhir ada pendekatan situasional. Boleh next, teh? Nah, pendekatan sifat ini berawal dari teori Gridman yang melibatkan bahwa seseorang dilahirkan dengan membawa kepemimpinan. Nah,
Dasar dari pendekatan ini berasumsi bahwa sebagian orang secara alamiah dianugerahi beberapa ciri yang tidak dimiliki oleh orang lain. Nah, ada 3 macam sifat nih. Yang pertama ada ciri-ciri fisik, yang kedua ada kepribadian, yang ketiga ada kemampuan atau seperti kecerdasan dan kreativitas. Boleh next, Teh? Nah, yang selanjutnya ini pendekatan perilaku. Nah, dari sudut pandang pendekatan ini dapat dilihat bahwa perilaku yang dapat diamati oleh seseorang pemimpin selalu kecenderungan sifat-sifat pribadi dan wewenangnya yang dimiliki. Selain ini, studi kepemimpinan dari Michigan juga memberikan gambaran nih dalam melihat pola perilaku pemimpin. Setidaknya ada 3 buah jenis perilaku kepemimpinan. Yang pertama ada perilaku yang berorientasi pada tugas-tugas. Yang kedua, perilaku yang berorientasi pada hubungan. Dan yang ketiga ada perilaku yang berorientasi pada keefektifan. Boleh next, Teh? Nah, pendekatan pengaruh kekuasaan. Nah, pendekatan ini memandang bahwa keberhasilan pemimpin dalam mempengaruhi orang lain disebabkan adanya kekuasaan dari pemimpin tersebut. Hal ini sering disebut sebagai wewenang. Nah, terdapat 5 sumber nih dari munculnya power atau kekuasaan dari seorang pemimpin, yaitu yang pertama ada legitimate power, yang kedua ada expert power, yang ketiga ada coercive power, yang keempat ada reflective power, dan yang kelima ada reward power. Nah, untuk penjelasannya bisa teman-teman baca ya. Selanjutnya, Teh. Nah, yang keempat ini ada pendekatan situasional. Nah, pendekatan ini menekankan pada ciri pribadi pemimpin dan situasi, mencoba untuk mengukur atau memperkirakan nih ciri pribadi dan membantu memimpin dalam pedoman perilaku yang bermanfaat berdasarkan kombinasi dari kemungkinan yang bersifat kepribadian dan situasional. Nah, pendekatan ini ada 3 dimensi. Yang pertama ada hubungan antara pemimpin dan bawahan. Yang kedua, tingkatan dalam sebuah tugas. Dan yang ketiga, posisi kekuasaan pemimpin yang didapat melalui wewenang formal. Nah, boleh next, Teh? Nah, yang selanjutnya itu ada tipe-tipe kepemimpinan pendidikan. Nah, tipe-tipenya itu ada 3 tipe. Yang pertama ada tipe otoriter, yang kedua ada tipe laissez-faire, dan yang ketiga ada tipe demokratis. Nah, untuk tipe otoriter ini pemimpin memiliki kebijakan penuh yang ditugaskan kepada bawahannya. Nah, pemimpin otoriter ini berasumsi bahwa maju mundurnya organisasi hanya tergantung pada dirinya. Nah, untuk yang kedua, tipe laissez-faire, yaitu pemimpin memberikan kebebasan yang seluas-luasnya kepada setiap anggota staf di dalam tata prosedur dari apa yang akan dikerjakan untuk pelaksanaan tugas-tugas atau jabatan mereka. Nah, apabila hal ini kita jumpai di sekolah, maka hal ini bisa kita lihat seperti guru yang menyelenggarakan rapat tanpa memberitahu dulu kepada kepala sekolah. Nah, untuk yang ketiga ada tipe demokratis. Nah, tipe demokratis ini adalah kepemimpinan seseorang selalu mengikut sertakan seluruh anggota kelompoknya dalam mengambil keputusan. Kepala sekolah yang bersifat demikian akan selalu menghargai pendapat anggota atau guru-guru yang ada di bawahnya. Nah, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Teh Muti. Mangga Teh Muti. Ya, terima kasih kepada Tiara. Yang berikutnya akan dijelaskan oleh saya sendiri, yaitu faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas pemimpin dalam manajemen pendidikan. Dari Hajode Reitz tahun 1981 yang dikutip oleh Nanang Fata mengemukakan faktor-faktor efektivitas pemimpin sebagai berikut. Yang pertama, kepribadian, yaitu pengalaman masa lalu dan harapan pemimpin. Hal ini mencakup nilai-nilai, latar belakang, dan pengalaman akan mempengaruhi pilihan akan gaya kepemimpinan. Yang kedua, harapan dan perilaku atasan. Yang ketiga, karakteristik, harapan dan perilaku bawahan mempengaruhi terhadap apa gaya kepemimpinan. Yang keempat, kebutuhan tugas, di mana setiap tugas bawahan juga akan mempengaruhi gaya pemimpin. Yang kelima, iklim dan kebijakan organisasi mempengaruhi harapan dan perilaku bawahan. Yang keenam, harapan dan perilaku rekan. Untuk keberhasilan dalam pencapaian suatu tujuan diperlukan seorang pemimpin yang profesional, di mana ia memahami akan tugas dan kewajibannya sebagai seorang pemimpin, serta melaksanakan peranannya sebagai seorang pemimpin.
Di samping itu, pemimpin harus menjalin hubungan kerjasama dengan baik dengan bawahannya, sehingga terciptanya suasana kerja yang membuat bawahan merasa aman, tentram, dan memiliki suatu kebebasan dalam mengembangkan gagasannya dalam rangka tercapai tujuan bersama yang telah ditetapkan. Peran kepemimpinan dalam manajemen konflik. Nah, secara umum, konflik merupakan pertentangan, percecokan yang diakibatkan oleh adanya perbedaan pendapat, pemaksaan, interpretasi, persepsi, serta kepentingan individu dan kelompok dalam sebuah organisasi atau institusi. Pertentangan dapat diklasifikasi pada beberapa hal. Yang pertama yaitu tujuan, di mana maksud atau tujuan yang diinginkan ternyata tidak cocok atau bertentangan. Kognitif, yang di mana muncul ketidakcocokan ide-ide atau pemikiran dipahami tidak cocok atau berbeda. Yang ketiga yaitu prosedural, di mana terdapat perbedaan dalam proses yang digunakan untuk memutuskan sesuatu yang dirasakan sebagai pertentangan. Dalam kerangka pengelolaan atau manajemen konflik dapat dibedakan dalam 3 hal, yaitu yang pertama, yang menstimulasi konflik pada unit organisasi karena kondisi organisasi yang statis, biasanya konflik yang terjadi terlampau rendah. Yang kedua, mengurangi atau menekan konflik sewaktu tingkat konflik tersebut terlampau tinggi atau tidak produktif. Dan yang ketiga, menyelesaikan konflik. Ada beberapa teknik yang dapat dijadikan alternatif oleh pemimpin dalam upaya mengelola konflik. Nah, pemimpin memiliki peran yang strategis dalam mengelola konflik, menuju iklim organisasi yang kondusif. Ketidakmampuan pemimpin dalam memanage konflik akan berpengaruh pada buruknya kinerja anggota, sehingga berdampak lebih lanjut pada disfungsi organisasi. Pemimpin dalam hal ini harus intens membangun dan memperbaiki komunikasi, mengefektifkan wewenang formal, serta meningkatkan motivasi anggota. Nah, untuk kebijakan pengelolaan kepemimpinan pendidikan, ada Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2007 tentang standar kepala sekolah atau madrasah. Dengan rahmat Tuhan Yang Maha Esa, Menteri Pendidikan Nasional memutuskan menetapkan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia tentang standar kepala sekolah atau madrasah, pasal 1, nomor 1 untuk diangkat sebagai kepala sekolah atau madrasah, seseorang wajib memenuhi standar kepala sekolah atau madrasah yang berlaku nasional. Dan yang nomor 2-nya itu standar kepala sekolah atau madrasah sebagaimana dimaksud pada ayat 1 tercantum dalam lampiran peraturan menteri ini. Nah, pasal 2-nya peraturan menteri ini mulai berlaku pada tanggal yang ditetapkan. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 17 April 2007, Menteri Pendidikan Nasional. Nah, yang berikutnya ada implementasi. Di sini kita melakukan 2 observasi. Yang pertama di RA Darul Falah dan yang kedua di MTSN An-Nur Lemah Abang. Nah, untuk di RA Darul Falah sendiri di sini bisa dilihat juga ada NPSN nama RA Darul Falah, nama tempat, NPSN 69888060, jenjang pendidikan Taman Kanak-Kanak, alamat Jalan Blok Malang RT 2 RW 2, Kelurahan Puris Pelawat, Kecamatan Cipondo, Kabupaten atau Kota Tangerang, Provinsi Banten dengan kode pos 15141. Nah, ada beberapa pertanyaan yang diajukan kepada kepala sekolah, diantaranya yang pertama, di sini kita mengajukan pertanyaan yaitu, menurut Ibu bagaimana kriteria kepemimpinan sekolah yang efektif dalam lembaga kependidikan? Nah, telah dijawab juga kepada Ibu Kepala Sekolahnya, bisa dilihat ya. Dan yang kedua, kita mengajukan pertanyaan, apakah visi misi yang sudah Ibu tetapkan di sekolah ini sudah terlaksana dengan baik? Dan yang ketiga, apakah selama Ibu menjabat sebagai kepala sekolah, adakah kendala yang Ibu alami? Jika ada, tolong dijelaskan. Dan yang keempat, dengan kendala-kendala yang sudah Ibu sebutkan tadi, solusi apa yang akan Ibu lakukan terhadap kendala-kendala tersebut? Dan yang terakhir, Ibu sudah menjadi kepala sekolah ini, bagaimana cara Ibu agar tenaga pendidik di sini bisa berkontribusi dalam hal yang Ibu inginkan untuk sekolah? Nah, di sini ada beberapa kegiatan dari RA Darul Falah sendiri, dimulai dari kegiatan sholat, kegiatan bermain, dan juga kegiatan belajar.
Dan implementasi yang kedua yaitu MTSN An-Nur Lemah Abang. Nama madrasah MTS An-Nur Lemah Abang, kepala sekolahnya Ahmad Muizuddin, SIKOM SPD, nomor statistik madrasah 1212321500021 dengan NPSN 202792229, akreditasi madrasah A, alamat Desa Lemah Abang, Kecamatan Lemah Abang, Kabupaten Karawang, nomor telepon 0267510024 dengan kode pos 41383, dengan email anur@mtsanurla@sch.id. Nah, untuk pertanyaan di sini juga hampir sama dengan yang tadi. Nah, untuk kesimpulan di sini yaitu kepemimpinan pendidikan adalah sebagai satu kemampuan dan proses mempengaruhi, mengkoordinir, dan menggerakkan orang-orang yang ada hubungan dengan pengembangan ilmu pendidikan dan pelaksanaan pendidikan dan pengajaran supaya kegiatan-kegiatan yang dijalankan dapat lebih efektif dan efisien di dalam pencapaian tujuan-tujuan pendidikan. Setiap pemimpin pendidikan memiliki gaya kepemimpinan tersendiri yang tentunya sesuai dengan kondisi sekolah, tempat yang tentunya sesuai dengan keadaan sekolah yang sedang ia pimpin.